الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda walladzi nafsi biyadihi demi zat nafsi jiwaku biyadihi di tangannya laqad hamamtu sungguh aku menginginkan anak amura untuk memerintahkan bihadabin dengan dikumpulkannya kayu bakar wayuh tataku maka dihidupkan kayu bakar itu summa amura kemudian aku memerintahkan bis sholati sholat wayu adzanu maka sholati wayu adzanu maka diadzanilah untuk sholat summa amura kemudian aku memerintahkan rajulan seorang laki-laki waya umma maka dia mengimami annasa manusia summa ukhalifa kemudian aku datangi ila rijalin kepada para laki-laki, pada para rumah-rumahnya para laki-laki yang tidak mau sholat ke masjid. Wa uharriqa maka aku bakar alaihim atas mereka buyutahum rumah-rumah mereka muttafaqun alaih. Jadi saking pentingnya sholat jamaah dan pentingnya jamaah di dalam Islam ini sampai baginda Nabi kayak begitu. Kalau jamaah itu hanya untuk kumpul beberapa orang saja di masjid sudah enggak mau, bagaimana bisa umat ini dikumpulkan dengan perkumpulan yang lebih besar lagi? Begitu. Kumpul sak masjid aja itu enggak mau, bagaimana mau dikumpulkan yang lebih besar lagi? Makanya kalau umat sudah tidak mau sholat jamaah, ya jangan harap bisa dikumpulkan untuk satu kerja, susah itu. Sudah dilatih untuk sendiri-sendiri, di rumah sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Mungkin masih doa, tapi sendiri-sendiri. Lama-kelamaan ya nanti akhirnya enggak sholat, enggak doa. Begitu, nanti enggak ada temannya. Enggak ada temannya. Seperti seseorang itu ya, kamu di kelas, awalnya itu satu kelas isinya 30 orang, kemudian teman-teman kamu pergi boyong tinggal 10 orang ya. Kemudian ketika sudah naik kelas lagi tinggal 3 orang boyong semua ya. Kemudian terakhir tinggal 1 orang kamu sendiri, yang lain boyong semuanya. Kamu mau bertahan di kelas? Enggak, boyong juga kamu akhirnya. Artinya apa? Padahal itu kan amalan juga, ngaji, ibadah ngaji itu, cari ilmu. Tapi itulah kalau bareng-bareng itu jamaah di masjid semangat. Tapi kalau sendiri awal-awalnya saya tak jamaah lebih kecil lagi bersama keluarga katanya. Nah, lama-kelamaan nanti itu istrinya lagi haid. Nah, kalau anaknya gede pergi ke masjid. Nah, terus lama-kelamaan sendiri, sholat sendiri tidak ada temannya. Kalau sudah nggak ada temannya, saya libur juga. Nah, gitu. Nah, itu tipuan setan. Menyendiri itu tipuan setan. Jamaah itu amalan Islam, tapi menyendiri itu amalannya orang, bukan amalan orang Islam. Itu menyenangkan setan. Sampai saking pentingnya berjamaah itu, maka baginda Nabi mengatakan, aku kok pengen kumpulkan kayu bakar, biakar, kemudian aku suruh azan, aku suruh orang untuk ngimami, terus aku cari nih rumah-rumah yang orang-orangnya enggak mau ke masjid, biakar semuanya itu aja. Biar apa? Biar mau ke masjid, biakar aja itu. Gara-gara rumahnya itulah yang membuat dia enggak mau ke masjid. Makanya artinya apa? Kalau kita ambil hikmah aja, barang-barang yang menjadikan kita ini tidak mau berjamaah atau tidak mau ke masjid, itu dilihat. Apa yang membuat saya itu enggak mau berjamaah, itu dilihat. Kalau toko, itu tutuplah tokonya. Kalau sawah, pulanglah sebelum waktu adzan. Nanti enggak balik. Kalau kamu masih di sawah aja, kamu enggak mungkin. Nanti akhirnya pergi ke masjid enggak mungkin. Sholat sendiri sama setan sawah. Kalau setan mau sholat, enggak sholat malahan. Nah. Wa Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
Qala berkata Abdullah, man barang siapa sarrahu membahagiakan dia ayyalqallah untuk bertemu Allah ghadan besok musliman sebagai orang Islam. Nah, fal yuhafid maka hendaknya dia menjaga ala haulai sholawati atas salat-salat itu, yaitu salat 5. Khayatu sunada bihinna sekiranya dipanggil bihinna salat-salat itu di masjid maksudnya. Paham, dipanggil itu diadzani di masjid. Hendaknya salat di masjid. Barang siapa pengen seneng di besok bertemu Allah sebagai orang Islam, maka hendaknya dia salat di masjid. Salat di masjid. Fa innallaha maka sungguhnya Allah syara'a telah mensyarakkan li nabiyikum untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Fa innahunna maka sungguhnya salat 5 waktu tadi, salat tadi min dengan berjamaah min sunanal huda termasuk dari jalan-jalan petunjuk. Wala annakum bilama adanya kalian salaitum kalian salat fi buyutikum di rumah-rumah kalian kama yusalli seperti salat hadal mutahallif, inilah orang yang suka tertinggal dalam jamaah salat fi baitihi di dalam rumahnya, la taraktum sungguh kalian telah meninggalkan sunnatan nabiyikum sunnah nabi kalian. Kalau kalian tidak mau salat berjamaah di masjid, maka sungguhnya kalian telah meninggalkan amalan nabi kalian. Padahal nabi itu amalannya untuk ditiru, bukan hanya diceritakan tok, bukan. Setelah diceritakan maksudnya adalah untuk ditiru. Dan nabi itu sholatnya di masjid. Kalau kamu tidak sholat di masjid, kamu telah meninggalkan amalan baginda Nabi. Jalan baginda Nabi. Walau taraktum bila mana kalian telah meninggalkan sunnah nabiyikum sunnah nabi kalian, la dhalaltum. Sungguh kalian telah tersesat. Nah, walau qad ra'aituna dan sungguh aku telah melihat diri kami. Aku telah melihat diri kami. Ini Abdullah bin Mas'ud. Wa ma yatakhallafu dan tidak tertinggal anha dari salat 5 waktu di masjid illa munafiqun kecuali orang munafik. Berarti di Madinah sana itu kalau orang-orang yang sungguh-sungguh Islamnya, imannya itu salatnya di masjid. Yang tertinggal di rumah-rumah itu hanyalah orang-orang munafik saja. Ma'lumun nifaqi yang telah diketahui kemunafikannya. Orang munafik itu adalah orang yang zahirnya Islam tetapi batinnya itu masih kafir. Walaqad kana dan sungguh telah ada ar-rajulu seorang laki-laki yu'ta bihi dia didatangkan yuhada dalam keadaan dibopong, digading, dipapah. Yuhada dipapah bainar rajulain di antara 2 orang laki-laki hatta yuqama sehingga dia didirikan fis shafi dalam shaf salat. Rawahu Muslim. Itu keadaannya para sahabat demi menjaga yaitu amalan baginda Nabi, sunnah baginda Nabi SAW. Sampai mereka itu yang sakit begitu saja itu dipapah 2 orang berjalan sampai ke masjid untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Sekarang ini pusing sedikit saya sakit sholat di rumah. Jerawatan aja sakit sholat di rumah. Wafiratan dalam riwayat berkata Abdullah bin Mas'ud, inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana telah mengajari kami sunnal huda jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunnal huda dan sungguhnya itu di antara jalan-jalan petunjuk as-shalatu fil masjid adalah salat di dalam masjid alladzi yu'adzanu fihi yang diadzani di dalamnya. Wa Nabi Darda dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Darda sampai itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min salatin tidak ada 3 orang fi qaryatin di dalam kampung wala badwin tidak pula di dalam pedalaman. Qaryah itu satu tempat yang di situ itu rumahnya berderet-deret atau bergandeng-gandeng berdekatan. Kalau badwin itu rumahnya jauh-jauh begitu, ada pedalaman lah. La tuqamu masih di badui gitu. La tuqamu kalau di sini pedalaman. Nah, orang-orang badui kalau di sana itu ya orang-orang
yang mereka itu tinggalnya banyak di Sahara dan rumahnya biasanya juga berpindah-pindah mereka itu. Wallahu alam. La tuqamu, tidak didirikan fihim, di dalam kalangan mereka as-salatu, salat, illa qad istahwada, kecuali sungguh telah mengalahkan alaihim mereka asyaitanu, syaitan. Ada di kampung 3 orang kok tidak mendirikan salat berjamaah, berarti orang ini telah dikalahkan setan. Ada 3 orang di kampung pedalaman ya, yang rumahnya jauh-jauh, tapi masih ada 3 orang di situ kok tidak mendirikan sholat berjamaah, maka orang-orang ini telah dikalahkan oleh setan. Fa'alaikum, maka hendaknya kalian bil jamaah, selalu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu, maka hanyalah memakan adz-dzi'bu, serigala, minal ghanamil qasiyati, minal ghanami, dari pada kambing al-qasiyati, yang jauh dari kelompoknya. Selalunya itu serigala itu akan makan kambing yang jauh dari kelompoknya. Selalunya setan yang diumpamakan oleh baginda Nabi sebagai serigala itu akan menggoda orang-orang yang jauh dari kelompoknya. Makanya kebanyakan orang-orang yang sampai keluar dari agama atau meninggalkan agama atau meninggalkan amalan agama, itu selalu mereka yang tidak kumpul dengan saudara-saudaranya ahli masjid. Kamu lihat, tengok aja. Karena sudah jauh dengan ahli masjid, mesti akhirnya nanti jadi jauh dari amalan agama. Kalau sudah jauh dari amalan agama, nanti akhirnya jauh dari iman. Jadi begitu. Itulah setan caranya menjauhkan orang. Dimulai dari menjauhkan dari jamaah. Menjauhkan jamaah. Kalau sudah menjauh dari jamaah, nanti akhirnya menjauh lagi dari sendirian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih Muhammad sayyidina Muhammad ali baina qulub. Allahumma ansur Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.